Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ulang tentang materi sudut ya. Seperti yang bisa kita lakukan kalau kita mau belajar sudut, yang harus diutamain untuk disiapinnya itu busur dengan pulpen. Sekarang Miss mau gambar dulu bulat, maksudnya lingkaran penuh. Kita akan menjelaskan sudut tentang sudut dalam jam. Jadi pertama-tama kita gambar dulu gambar lingkaran ya. Nah, menurut latihan yang pertama, catatan yang pertama kali Miss kasih itu, ya, kita kan tahu kalau satu lingkaran ini sudutnya jumlahnya ada 360. Kalau setengah lingkaran berarti ada 180. Nah, jam itu kita harus tahu di sini ya. Jumlah sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Setengah lingkaran adalah 180 derajat. Sedangkan tulisan jam di jam dinding itu ada 12 jam. Ya. Ada 12 jam seperti ini. Oke. Lihat ya, jumlah sudut satu lingkaran itu 360, kalau setengah lingkaran 180, dan jam itu ada 12 jam. Nah, pertama-tama kita nentuin dulu jamnya ya. Oke, sekarang kita udah punya satu lingkaran penuh. Artinya dalam satu lingkaran penuh ini ada 360 derajat. Sekarang kita akan mulai memberi ininya. Apa sih namanya teh? Angkanya ya, angka jamnya. Kita taruh di atas ini 12. Kenapa di sini 12 ya? Karena kita akan mulai dari angka 12 dulu. Nih, kita 12-nya itu harus kita taruh sejajar dengan angka 90 derajat. Ya, di sini nih 12-nya ya. Kita kasih tanda. Ini mulai dari sini. Nah, kemudian kita kan tahu nih, kalau dibaliknya itu adalah, nah, kalau kita udah naruh nih angka 12-nya. Sekarang kita akan menentukan di mana letak jam 3. Kenapa? Ada yang nanya, kenapa nggak dari jam 1 dulu, Miss? Kenapa langsung jam 3? Miss pilih jam 3 karena jam 3 itu memudahkan. Seperti yang kita tahu ya, sudut itu kan ada siku-siku. Oke? Ada lancip. Ada tumpul. Ada lurus. Dan ada refleks. Nah, refleks itu apa? Lurus itu apa? Dengerin dulu di sini ya. Kita mulai dari yang paling atas. Siku-siku itu yang sudutnya 90 derajat. Lancip itu kurang dari 90 derajat. Kalau tumpul lebih dari 90 derajat. Lurus itu selalu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih 180. Refleks adalah kebalikannya.
Kita akan tahu apa itu refleks setelah kita menentukan ini. Sekarang kita lihat dulu, ini jam 12, angka 12-nya di sini ya. Angka 12-nya di sini. Kita mau ke angka 3. Karena kita mau ke angka 3, kita taruh nolnya ini di angka 12. Miss pakai hitungannya yang hitam. Nih, yang paling luar ya. Miss pakai yang paling luar. Jadi Miss gak pakai yang dalam, tapi Miss pakai yang luar. Miss, apa bedanya yang dalam sama yang luar? Sama aja. Gini loh, busur itu kan penggarisnya setengah lingkaran, ya. Jadi maksudnya ada di dalam, ada di luar adalah dari 0 ke sini 180, balik lagi ke sini 180. Jadi mau pakai yang dalam atau yang luar sama aja. Ini Miss pakai yang luar ya. Soalnya kalau yang luar lebih nyata di Miss. Mungkin di kalian ada yang seperti ini, lebih nyata yang dalam ya. Kalau Miss pakai yang luar. Jadi mau yang luar atau yang dalam sama aja sesuai posisi ya. Jadi kita taruh ini tepat 12-nya itu di 0. Ya, udah kan? Nah, kita ke 90. Karena yang perlu diketahui adalah jam 3 tepat itu 90 derajat. Ya, kalau sudah kita cari nih di mana angka yang tepat dengan 90. Ditempelin aja ya, soalnya tadi bikinnya nempel, bikin lingkarannya. Nah, di sini. Oke, di sini udah tepat, kita kasih tanda. Ini tandanya jam 3. Nah, jadi dari jam 12 ke jam 3 itu adalah 90 derajat dengan titik sudut yang di tengah ini loh. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Kita kan udah nemu ini yang posisi angka 3-nya di mana. Sekarang kita akan tahu posisi angka 6-nya. Angka 6 itu berbanding lurus dengan 12, maka ditariklah. Kenapa? Dari 0 ini ya. Posisi angka 12 balik lagi ke 0. Kalau 3 kita tarik 90, 12 itu kita tarik ke 180. Kasih tanda. Ini 6. Nah, kita udah punya ya angka 6-nya di mana. Sekarang kita akan cari angka 9. Nah, angka 9 itu berbanding lurus dengan angka 3. Berarti kita taruh nolnya di angka 3. Kita lihat 180-nya posisinya di mana? Nah, di sini. Tandain. Udah, ini angka 9. Sudah ya, kita udah ketemu angka 12, angka 3, 6, 9. Kita tahu roh di sini posisinya. Untuk titik sudut ya. Ini dikerengin biar pada lihat. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang logikanya begini loh. Kalau dari jam 12, biar pakai pulpen yang beda warna ya. Kalau dari jam 12 ke jam 3 itu adalah 90 derajat, maka ini ada berapa jam sih? Dari 12 ini kan otomatis ada 1, ada 2, ada 3, ya kan? Ada 3 posisi. Nah, 3 posisi 90 bagi 3 sama dengan 30 derajat. Berarti setiap ini adalah 30 derajat. Kita sekarang akan menentukan angka satunya. Berarti kalau 30 derajat,
Oke, well, taruh di sini ya. Kita mulai di angka 12 itu 0. Ada 30. Lihat, ada angka 30 ya. 30 di sini. Tandain ini 1. Nah, kemudian 30 lagi. Taruh di sini. 30 lagi. 30 di sini. Ini 2. Nah, otomatis dari 2 ke 3, 2 ke angka 3 itu adalah 30. Silahkan dilihat. Betul kan? Betul ya? Tuh, ngepas. Oh, kurang ini. Nah, sip. Tuh, pas kan? 30. Nah, kalau misalkan antara jarak ini ke sini, dari jarak 12 ke 3 itu 90. Jarak setiap ini adalah 30. Ya, dari 12 ke 1 adalah 30 derajat. Nah, kalau misalkan yang ini udah, berarti yang ini jarak dari 3 ke 6 ada 4 dan 5. Jarak dari 6 ke 9 ada 7 dan 8. Dari 9 ke 12 ada 10 dan 11. Semuanya adalah 30. 30 tambah 30 tambah 30 terus ditambah sampai balik lagi ke titik 12 itu adalah 360. Sampai sini paham nggak? Logikanya begini. Satu lingkaran itu kan 360 derajat ya. Nih. Satu lingkaran itu 360 derajat. Sedangkan jam itu ada 12 jam. 360 dibagi 12 adalah 30. Maka jarak antara 1 jam ke jam lain adalah 30 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu ini semua jarak antar jamnya itu adalah 30 derajat, baru kita bisa menentukan jarak jam segini ke jam segini itu berapa ya. Sekarang sekarang Miss akan kasih ini ukuran dulu ya. Miss akan tentukan dulu 4-nya, 5-nya, 7, 8, 11, dan 10-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita sudah punya di sini gambar jam yang ada lengkap dengan angkanya sesuai dengan derajatnya. Jadi maksudnya antara jam itu 30 derajat adalah jarak dari sini ke sini itu adalah 30 derajat. Misal ya, misal jam 7.00 07.00 ya. Jarum pendeknya otomatis di angka 7 dong, ya kan? Nah, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Karena kita tahu jam 7 ke jam 12, kita ngitungnya dari mana sih? Gitu ya. Apakah yang kita harus hitung itu yang ini atau yang ini? Yang benar itu adalah yang ini. Ya, yang ini salah. Kalau yang ditanyakan adalah jam 7.00. Ya. Jadi coba lihat nih, diulang ya. Kalau misalkan kita mencari tahu jam 7.00 07.00 itu jam berapa, sudutnya berapa, ya. Yang kita harus hitung yang ini atau yang ini. Yang benar itu adalah yang ini. Kenapa yang ini? Dan kenapa yang ini salah? Nah, kan kita yang ditanya itu jam 7.
Kalau jam 7 itu arah perputarannya dari sini atau dari sini? Pasti dari 1 dong, ya kan? Nah, kita tinggal tambahin karena kita kan tahu nih, jarak dari 1 jam ke jam ini itu adalah 30. Berarti 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Ini cara pertama, ya. Ini cara pertama kalau kita enggak bawa busur. Ya, misalkan kita lagi ngerjain ini terus kita nggak bawa busur. Yang harus kita tahu adalah jarak dari 1 jam ke jam lain ini jaraknya adalah 30 derajat. Mau gambar jamnya sebesar apapun, mau seperti apapun jamnya, ya, jaraknya tetap 30 derajat. Mau sebesar apapun busurnya atau sebesar apapun itu, ukuran busur itu selalu sama. Mau busurnya kecil atau busurnya besar, tetap hitungannya segini. Ya, yang menentukan adalah ini cm atau dm gitu aja. Kalau ini busur yang SNI, dia itu pakai ukuran sentimeter. Nah, kita tambahin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dari jam 12 ke jam 7 itu ada 7 selangnya. Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7, tinggal aja 7 kali 30 derajat sama dengan 210 derajat. Jadi jawabannya yang benar adalah ya sudut 0700, ya. Sudut yang ditunjukkan oleh jam 7.00 adalah 210 derajat, ya. Ini sudutnya. Kemudian yang ditanya apa? Kalau yang di sebelah ini apa? Yang di sebelah adalah refleksnya. Ini adalah sudut refleksnya atau sudut yang kebalikannya. Ya. Sudut refleksnya berapa? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30. 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Selesai. Bisa dikalian begini, kita hitung dulu atau langsung aja 360 dikurangi 210 sama dengan 150. Selesai. Kenapa 360 dikurangi 260? Karena 360 itu kan lingkaran. Mau lingkarannya sebesar apapun, sekecil apapun, jumlah sudut di dalamnya itu selalu 360. Sampai sini bisa ya? Coba contoh lagi sekali lagi ya. Oke, sekarang kita punya gambar baru ya di sini. Ini cara pembuatan lingkarannya dan penentuan angkanya ada di mana aja. Tadi udah dijelasin ya. Kita buat ulang. Misalkan sekarang Miss mau kasih contoh jam berapa? Jam berapa maunya? Oh ya, ada yang request jam 3:05 misalkan ya. Jam 3:05 itu otomatis garisnya di sini dong. Ya. Nah, angka 3 ya sama angka 1. Betul kan? Nah, berapa derajat nih? Jam 3:05. Yang dihitung yang mana? Yang dari sini atau yang ini? Jika yang ditanyakan adalah 03:05. Jam 3:05. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini, ya.
Kan kita tahu nih, jarak antara 1 jam ke jam lain itu adalah 30 derajat. Ya udah 30 derajat, 30 derajat, maka sudut yang dibentuk oleh jam 3:05 adalah 60 derajat. Selesai. Nah, ini ya. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah refleks dari jam 03:05 ya, yang ditanyain refleks. Oke, yang ditanyakan refleks. Berarti cari yang mana? Yang ini atau yang ini? Yes, that's right, yang ini. Kita cari yang ini. Gimana caranya? Sama aja. Ini 30 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 tambah 30 60, tambah lagi 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ya. Jadi 300 derajat refleksnya. Itu cara normalnya nih ya. Kita tambahin nih, ada berapa ditambah semua 30 atau 360 ya, jumlah total dikurangi 60 set 300. Mau cara yang ini boleh, cara yang ini boleh ya, sama aja. Kalau cara yang ini caranya berarti 30 ditambah 30 ditambah terus banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sebanyak 10 kali ya, sama dengan 300. Atau mau pakai cara yang 30 dikali 10 sama dengan 300. Pakai ini boleh, ini juga boleh, sama aja. Hasil sudut refleksnya adalah 300 derajat ya. Sampai sini bisa? Ya. Coba dilihat lagi. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau pertama-tama kita harus bikin dulu. Nah, jadi kita tentukan ininya dulu nih. Kita bikin dulu lingkarannya. Sudah perfect lingkarannya 360 derajat. Kita tentukan, ternyata jarak antara 1 jam ke jam lain itu adalah 30 derajat. Jadi yang harus kalian ingat adalah, remember, dalam satu lingkaran jam, ya, dalam satu lingkaran jam itu jumlah sudut semuanya itu adalah 360. Ya. Jarak antara 1 jam ke jam lain adalah 30 derajat. Nah, sekarang mau yang ditanyain jamnya berapa, ininya berapa, tinggal dihitung. Tahu dong kalau misalkan misalnya jam 5:40. Berarti ada di sini lewat 40 dan di sini. Ya kan? Ini jam 5:40. Yang ini refleksnya. Jadi pertama, mari kita simpulkan kembali bahwa 1. Sudut refleks adalah sudut yang kebalikan. Nah, kalau misalkan ini nanti Miss kasih catatan ya di ujungnya.